warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas, tetapi juga untuk jangka panjang. Metode pengambilan keputusan taktis. Metode keputusan adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan mengarah ke suatu keputusan. Berikut 6 langkah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak. Yang ketiga, identifikasi setiap alternatif dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. 4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, nilailah faktor-faktor tersebut. Yang keenam, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan biasa disebut biaya diferensial, yaitu biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Yang pertama, sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat diperoleh dengan mudah pada saat itu dan dengan jumlah yang diinginkan, misalnya listrik. Sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jika permintaan sumber daya berubah untuk setiap alternatif, biayanya relevan. Yang kedua, sumber daya terikat. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan, misalnya gaji pegawai. Biaya dari sumber daya terikat ini bisa relevan atau tidak relevan. Untuk sumber daya terikat jangka pendek, jika terdapat perubahan permintaan di antara aktivitas yang mengakibatkan perubahan penawaran sumber daya dan perubahan biaya aktivitas, maka biaya tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Namun sayang, sebagian manajer mengabaikan aspek etika dalam pengambilan keputusan taktis dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Penerapan konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Konsep ini dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan seperti berikut. 1. Keputusan membuat atau membeli produk. Manajer sering dihadapkan dengan keputusan ini. Apakah harus membeli atau membuat komponen yang digunakan dalam produksi? Sesungguhnya manajemen secara utuh atau berkala harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Kondisi-kondisi menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin tidak berubah. Akibatnya, pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Tentu saja evaluasi periode bukanlah salah satunya sumber dari keputusan membuat atau membeli ini. Karena jangkauan keputusan hanya satu periode, maka tidak diperlukan perhatian terhadap biaya yang muncul secara periodik. Perhitungan biaya relevan khusus dapat berguna untuk analisis jangka pendek. Yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi biaya relevan, menjumlahkannya, dan menetapkannya sebagai pilihan. Keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Seringkali seorang manajer harus memutuskan apakah suatu segmen setiap produk ini harus diperhatikan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan. Margin kontribusi segmen dan margin segmennya sendiri bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Namun, sementara laporan segmen menyediakan informasi berharga untuk keputusan atau menghentikan perhitungan biaya relevan, menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan agar sampai pada suatu keputusan. Keputusan terhadap suatu pesanan khusus.
Undang-Undang Diskriminasi Harga mensyaratkan perusahaan untuk menjual produk yang identik dengan harga yang sama kepada pelanggan di pasar yang sama. Pembatasan ini tidak pada produk yang dilelang atau pada pelanggan yang tidak saling bersaing. Harga penawaran dapat berbeda dari pasar yang sama dan perusahaan seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan ini dari jalan pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara yang tidak biasa. Keputusan pesanan khusus berfokus pada pertanyaan, apakah pesanan harga khusus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini sering menarik khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif untuk memaksimumnya. Keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba yang terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba karena biaya tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas. Maka total biaya tetap akan sama pada semua bauran yang mungkin dan karena itu tidak relevan bagi keputusan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu 1. Penetapan harga produk, 2. Aspek hukum dalam penetapan harga, dan yang ketiga yaitu keadilan dalam penetapan harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 poin tersebut secara rinci. Yang pertama yaitu penetapan harga produk. Penetapan harga produk dibagi menjadi 2, yaitu 1. Penetapan harga berdasarkan biaya, dan 2. Perhitungan biaya target. 1. Penetapan harga berdasarkan biaya. Untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Penetapan harga dengan markup ini sering digunakan dalam bisnis retail atau eceran. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini untuk diterapkan. Markup adalah persentase terhadap biaya dasar, meliputi laba yang diinginkan dan biaya-biaya lain yang tidak termasuk ke dalam biaya dasar. 2. Perhitungan biaya target. Perhitungan biaya target merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebut price driven costing, berkebalikan dari cost based pricing. Pendekatan ini bersifat backward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayarkan pelanggan. Yang kedua yaitu aspek hukum dalam penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Penetapan harga predator yaitu praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan eliminasi persaingan disebut harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator, karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang. Misalnya, harga khusus untuk produk laris atau diskon khusus mingguan atau bulanan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Diskriminasi harga, yaitu pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang dasarnya sama. Yang ketiga yaitu keadilan dalam penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Eksploitasi harga atau price gouging terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini, biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Perusahaan sering mendapatkan kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari pelanggan. Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Berikut adalah
Perusahaan Citra biasanya membeli semacam komponen 20.000 unit dengan harga sebesar Rp17.000 per unit. Jika perusahaan membuat sendiri suku cadang tersebut, biaya produksinya sebagai berikut. Bahan baku per unit Rp6.000 dengan jumlah Rp120 juta. Biaya variabel per unit Rp8.000 dengan jumlah Rp160 juta. Biaya tetap dengan jumlah Rp80 juta dan jumlah keseluruhan yaitu Rp360 juta. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya merupakan biaya penyusutan dan asuransi gedung. Jika dilihat sepintas, maka keputusan yang diambil adalah membeli dari luar, karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan membuat sendiri, yaitu Rp340 juta jika membeli, dan Rp360 juta jika membuat sendiri. Jika 50% dari biaya tetap adalah penyusutan dan biaya asuransi gedung, maka membuat sendiri akan lebih hemat daripada membeli dari luar dengan perhitungan sebagai berikut. Dan ini contoh perhitungannya. Bisa dilihat perbedaan antara membuat sendiri dan membeli. Bagaimana jika volume pembelian turun dari 20.000 unit menjadi 12.000 unit? Perhitungannya yaitu sebagai berikut. Dapat kita lihat perbedaan antara membuat sendiri dan membeli. Ternyata biaya untuk membeli lebih murah dibandingkan dengan membuat sendiri. Dengan demikian, manajemen dapat mengetahui pada volume berapakah kedua alternatif tersebut bernilai sama. Contoh kasus yang kedua yaitu Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Molek yang memproduksi 3 macam produk, menyajikan laporan segmentasi produk sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah ini. Ada produk A, produk B, dan produk C dengan hasil semua yang berbeda-beda. Dan dengan laba bersih total jumlahnya yaitu Rp210.000. Dari ilustrasi tersebut, manajer memutuskan untuk menghentikan produk C karena walaupun memiliki margin kontribusi sebesar Rp10.000, tetapi dengan penghentian tersebut dapat menghemat Rp45.000, yaitu biaya gaji dan advertensi. Karena penyusutan bukan merupakan biaya yang relevan, maka total biaya yang hemat adalah Rp35.000. Perhitungan kerugiannya sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini penjualan dan kerugian produk C.